Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang potensi IHSG ya. Kalau menurut saya sekarang itu adalah momentum yang paling tepat untuk kita masuk lagi, akumulasi lagi, nyicil lagi di IHSG, di bursa kita. Kenapa? Saya punya beberapa alasan yang menurut saya cukup kuat untuk mendasari argumen saya ini. Jadi langsung aja nggak pakai berpanjang lebar lagi. Yang pertama itu adalah Golden Cross ya. Golden Cross itu seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Ini saya pakai MACD di grafik weekly ya. Kita bisa lihat garis biru sudah memotong garis merah seperti ini. Inilah namanya Golden Cross. Kebalikannya adalah Dead Cross. Nah, saya sudah pernah buat video tentang Dead Cross di tanggal 28 Maret 2021 kemarin. Di situ saya bilang IHSG menunjukkan Dead Cross seperti ini, artinya mungkin akan ada penurunan yang cukup lama, yang moderat ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya sekarang. Setelah mengalami Dead Cross ini, turunnya cukup lumayan, terus sudah mulai naik lagi sekarang dan mulai Golden Cross. Artinya apa? Karena kita pakai weekly, kita bisa melihat bahwa dengan adanya Golden Cross ini itu menjadi indikator akan ada uptrend lagi dengan waktu yang moderat. Ya, jadi beberapa bulan, beberapa minggu ini cocok untuk yang swing. Ya, bisa kita bilang simpelnya mungkin saja sampai window dressing nanti ini bisa uptrend. Nah, bisa melewati 6.400 dan 6.700 dan seterusnya. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi ada fakta yang saya temukan dengan Golden Cross ini setelah saya riset beberapa tahun terakhir sampai tahun 2009. Faktanya itu adalah Golden Cross ini terjadi kurang lebih sekitar 13 kali dalam kurun waktu 12 tahun. Artinya apa? Artinya setahun itu sekali. Jadi setahun itu ada Golden Cross sekali, ada Dead Cross sekali. Dead Cross-nya kemarin udah. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, karena namanya MACD ini sendiri adalah indikator yang sifatnya laggard. Laggard itu apa? Artinya harganya dulu terbentuk baru grafiknya. Bukan kebalik ya, grafiknya dulu baru harganya ngikutin, enggak. Jadi harganya dulu baru grafiknya. Artinya apa? Dengan laggard ini, artinya ya kemungkinan salah itu pasti ada. Gitu. Nah, kalau salah itu dinamakan dengan false. Nah, saya bisa melihat ada beberapa kali false di sini ya. Selama 10 tahun terakhir itu sekitar 3 kalian. Sebagai contoh yang paling dekat, ini teman-teman bisa lihat. Ini harusnya Golden Cross ya. Harusnya. Tapi ternyata harusnya naik malah turun. Kalau teman-teman ingat, ini adalah kasus corona pertama kali muncul di Indonesia. Langsung drop seperti ini. Gitu. Jadi ada false-nya juga. Tapi kita harus lihat dengan sekian banyak Golden Cross, yang false itu cuma dikit, artinya akurasi dari Golden Cross ini itu cukup baik. Gitu ya, kita andalkan lah Golden Cross ini. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena juga punya kesalahan, saya mungkin saja sama teman-teman, kalau teman-teman melihat yang hal sama di MACD bahwa ini adalah Golden Cross, momentumnya sepakat sama saya, mungkin teman-teman juga bisa pertimbangkan tuh nunggu konfirmasi minggu depan. Artinya kalau minggu depan terbentuk satu candle lagi weekly hijau dengan volume cukup baik, pasti akan dipastikan birunya ini akan lebih mendangak lagi. Sehingga di situ bisa kita pastikan ini Golden Cross. Tapi ya momentumnya jadi ketinggalan dikit gitu. Oleh karena itu ya nggak masalah kalau cicil-cicil dulu aja sekarang. Nah, itu adalah alasan saya pertama kenapa kok sekarang ini adalah momentum yang tepat untuk masuk lagi IHSG, karena Golden Cross. Itu. Nah, sebelum saya bilang alasan-alasan saya berikutnya, argumen saya berikutnya, saya ingin sampaikan promosi dikit ya, kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau promosi ya. Saya buat program baru yang namanya adalah kelas saham ya gini, stabilkan profitmu. Jadi tujuan saya buat kelas ini adalah membuat profit teman-teman itu lebih stabil. Biasanya itu dapat untung berapa, tapi besoknya rugi lagi, itu enggak teman-teman ya. Jadi ini akan saya buat lebih stabil. Nah, program ini sifatnya lebih kayak workshop atau bootcamp. Jadi teman-teman bisa sekalian praktek di situ, nggak hanya cuma dengerin saya ngomong. Dan ini program ini dibuat 8 pertemuan sekaligus ya. Nah, kita bisa lihat saya dengan kerjasama dengan web app Selentera untuk membuat program ini berjalan ya. Jadi seperti apa kira-kira programnya? Programnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada program, terus ada
beberapa hari pertemuan di sini ya. Nanti kalau teman-teman masuk, di tiap pertemuan itu nanti ada modulnya, kemudian ada exercise-nya. Jadi teman-teman bisa lihat goals dari exercise-nya itu apa ya. Terus kemudian solusinya seperti apa, tinggal download aja. Penjelasannya juga seperti apa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya lupa, karena teman-teman selalu bisa akses nanti Lentera ini ya. Jadi bisa kapanpun belajar gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang teman-teman dapat dengan mengikuti bootcamp ini? Jadi sebenarnya yang teman-teman dapat dengan mengikuti bootcamp ini itu adalah bisa belajar investasi kapanpun, dimanapun, dan seumur hidup. Jadi dengan nilai investasi cukup 300.000, teman-teman bisa belajar kapan aja. Ya, jadi jangan salah paham ya, saya biasanya buat webinar itu bayarnya terserah. Tapi kali ini karena saya ada nilai investasi untuk buat apps, itu jadi kita perlu biaya gitu ya. Dan ini saya rasa sangat fair biayanya karena kita bisa belajar kapanpun sampai nanti misalnya kalau sudah lupa 1 bulan lagi dibuka lagi bisa. Prakteknya sangat mudah dan kita bisa langsung lihat saham kita atau investasi kita tumbuh dengan stabil dan santai gitu ya. Jadi apa saja sih sebenarnya yang dipelajari? Yang teman-teman pelajari itu adalah sekitar ini ya, 8 hari itu belajar apa aja. Ini dimulai dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 5 September tiap Sabtu Minggu jam 4 sore. Jadi jangan lupa teman-teman langsung daftar sekarang. Ini CP-nya ya, 8 day class Agustus 14 setiap Sabtu dan Minggu mulai jam 4 sore, hanya 300.000. Untuk keterangan promo silahkan cek deskripsi di bawah. Terima kasih. Oke, itu tadi promosinya. Sekarang kembali lagi ke konten videonya. Jadi alasan saya kedua adalah ini, berita-berita baik sudah mulai muncul. Jadi kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 itu naik 7,07%. Ya, saya tahu ya di luar sana itu banyak yang menyaksikan data ini juga. Tapi terlepas dari itu, cuma satu-satunya yang bisa kita percaya keluaran datanya itu adalah ya BPS ini. Oleh karena itu dengan BPS menyatakan seperti ini, ya ini bagus gitu ya. Terlepas percaya atau nggak percaya, di sini kita bisa juga lihat ya bahwa nilai 7,07 itu bahkan lebih tinggi dari sebelum pandemi kemarin di sini. Oleh karena itu ini mungkin bisa jadi dasar yang cukup kuat untuk mendukung teori Golden Cross tadi, karena disertai dengan perbaikan fundamental juga dari IHSG-nya. Gitu. Itu adalah alasan saya kedua. Alasan saya yang ketiga itu adalah ini. Jadi di IHSG, kalau teman-teman lihat, ini adalah koran kontan kemarin ya, 7 Agustus. Jadi kita bisa lihat di sini itu ada market cap dari saham-saham. Dan kita bisa lihat urutannya di sini mulai banyak masuk saham dari kategori digital masuk di sini ya. Ada Arto, terus kemudian MTK, DJII, Buka. Nah, mereka ini masuk adalah market kapitalisasi yang besar-besar di IHSG. Kalau market cap-nya besar, bobotnya juga besar. Dan sekarang kita tahu bahwa IHSG itu seleranya sekarang ke sana. Nah, saya yakin juga beberapa waktu ke depan mungkin masih akan nge-hype ya teknologi. Jadi kalau nge-hype dan ini naik, digital-digitalan ini bisa mengerek IHSG naik juga. Karena bobot mereka besar. Gitu. Dan kalau IHSG naik, ya saham third liner, second liner itu juga akan dapat sentimen positif juga. Meskipun nggak terkait langsung ya, meskipun kita nggak beli IHSG. Kita juga beli saham masing-masing, tapi akan terkait juga kalau IHSG-nya ikutan naik. Nah gitu, jadi alasan saya ketiga adalah adanya market movers baru di IHSG, yaitu dari teknologi itu. Yang keempat sebenarnya sederhana ya, yaitu dari blue chip. Kita bisa tahu ya blue chip kemarin Unilever atau ya seperti HMSP, terutama yang di consumer lah, itu turunnya cukup drastis ya. Tapi kita harus tahu setiap penurunan itu pasti ada reboundnya juga seperti ini. Dan sekarang kita bisa lihat ya, kalau misalnya Unilever, nah ini juga termasuk yang market cap-nya besar, dan HMSP juga, artinya apa? Bobotnya juga besar. Kalau ini rebound, ini juga akan mengerek IHSG naik gitu. Nah itu sih yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Itu adalah alasan-alasan kenapa kok sekarang adalah momentum yang tepat untuk mulai nyicil, mulai akumulasi, dan mulai beli lagi di IHSG gitu. Ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Ini juga bukan prediksi, ini cuma analisa aja, argumen saya aja. Teman-teman boleh setuju, boleh enggak. Oke, itu aja. Jangan lupa follow IG saya, like, comment, dan subscribe. Tetap cerdas dan tetap santai.